jalan yang terang benderang, yaitu Adinul Islam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan menghadiri acara di siang hari ini dalam acara desiminasi ini berupa daring lokakarya, konferensi dan pendampingan selama 6 bulan. Kebetulan calon guru penggerak yang ada di sekolah kita ada di UPT Negeri 38 Gresik, Bu Firdaus ada, dan Bu dari UPT SMP Negeri 25 ada Bu Linda. Di kesempatan siang hari ini akan men-sharingkan, mendesiminasikan atau mengimbaskan kepada kita semua tentang materi yang sudah didapat. Sebelum itu dimulai, barangkali ada prakata atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah UPTSD Negeri 38 Gresik untuk sebagai pengantar acara pada siang hari ini. Untuk Bu Eni Pujiati, dipersilakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru UPT SMP Negeri 25 Gresik, yang terhormat Bapak dan Ibu guru UPT SDN 38 Gresik, serta calon guru penggerak yaitu Bu Fitrotis Saada dan Ibu Linda. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pengimbasan budaya positif bagi guru penggerak. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Karena beliau dan karena pengajar prakteknya belum hadir, maka saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya, baik dari UPT SMP Negeri 25 Gresik dan Bapak dan Ibu guru UPT SD Negeri 38 Gresik atas kehadirannya. Saya mohon maaf tidak bisa memberikan tempat yang baik sekali, Bu, ya. Tempatnya seperti ini, SD itu seperti ini, tidak sama dengan yang ada di SMP. Walaupun seperti ini, ayo semangat dalam membantu ibu kita, yaitu Bu Vivit dan Bu Linda, dalam mengimplementasikan budaya positif, yaitu aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti bermanfaat dan bisa kita praktekkan di sekolah masing-masing. Itu, Bu, ya. Jadi monggo yang belum mendaftar sebagai guru penggerak setelah Bu Linda dan Bu Vivit, semuanya monggo berpartisipasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini. Semangat, Bu, ya. Masih muda-muda semua, monggo, ya. Yang paling tua kan saya di sini. Nah, nanti langsung dibuka saja, Bu Vivit, ya. Nanti kita bersama-sama mendengarkan apa yang diimbaskan dan nanti dipraktekkan di sekolahnya.
dilaksanakan dengan senang hati, walaupun cuacanya panas seperti ini, tapi tak lihat semangat semua, dan mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak Bu Eni Nurjati, Kepala Sekolah PTSD Negeri 38 Gresik, atas sambutannya. Setelah ini mari kita bersama-sama mengikuti diseminasi budaya positif. Sebelum diketahui, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan bahwa anak-anak itu seperti padi dan lahan atau padi yang ditanam di lahan sawah. Jadi apa yang kita tanam, apa yang kita apa yang kita tanam, apa yang kita pupuk yang ada tuh. Tadi saya tempat dulu. Yang kita tanam, apa yang kita pupuk, ya nanti akan kita tuai atau kita panen pada saat sudah waktunya untuk dipanen. Sama seperti yang ada di sekolah, apa yang kita tanam, apa yang kita pupuk kepada anak-anak kita, ya pastinya nanti mereka akan memanen hasil dari apa yang kita pupuk dan tanam tadi. Untuk selanjutnya, salah satunya yaitu dengan cara budaya positif di sekolah. Untuk selanjutnya, Bu Fit dan Bu Linda, kami persilakan untuk menyampaikan materi dan untuk budaya positif. Persilakan. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Maksumi sudah memberikan pengantar yang betul sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, saya dan Bu Linda di sini akan menyampaikan tentang budaya positif terkait dengan aksi nyata pada modul 1.4. Tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad Maksumi, kata beliaunya adalah diseminasi. Kalau menurut saya lebih tepatnya adalah saya namai grup sharing aja Ibu, karena saya di sini di depan bukan untuk menggurui panjenengan semua. Saya di sini hanya sebagai salah satu dari JGP yang ingin berbagi tentang apa yang sudah kami pelajari. Saya bersama Bu Linda selama mengikuti PGP 2 bulan ini. Baiklah, terkait dengan budaya positif. Budaya itu artinya berarti kita lakukan sudah melalui pembiasaan atau yang biasanya dilakukan. Nah, mohon maaf ini saya agak promo sedikit ya tentang sekolah saya. Jadi di UPTS yang 38 Gresik ini ada beberapa budaya positif yang sudah kami laksanakan secara rutin, baik itu harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Salah satunya adalah di sekolah kami, budaya positifnya adalah mulai untuk semester 2 ini kami menerapkan beberapa pekan bahasa, yaitu tiap minggunya kami menggunakan password anak-anak sebelum masuk ke sekolah di gerbang. Guru piketnya menyambut mereka dengan menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Jadi kami misalnya kalau bulan Januari ini minggu pertama mereka menggunakan password bahasa Arab, kemudian minggu kedua mereka menggunakan password bahasa Inggris, minggu ketiganya menggunakan bahasa Jawa, keempatnya bahasa Indonesia, dan minggu kelimanya menggunakan numerasi. Hal ini merupakan salah satu contoh pembiasaan di sekolah kami. Setelah itu mereka diajak untuk berbaris di halaman sekolah, diajak untuk berdoa bersama. Terkadang di hari Sabtunya mereka juga ada pembacaan Asmaul Husna, ada tadarus rutin secara bergiliran, dan juga sholat duha serta sholat berjamaah. Dan ini budaya positif Ibu,
diketahui bahwasanya materi yang kami sampaikan ini kita mulai dari perubahan diri kita sebagai guru dulu. Sebelum kita lingkupnya lebih luas ke sekolah, kita mulai menjadi pemimpin pembelajaran di kelas yang baik dulu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin kenalan dulu sama ibu-ibu dari UPT SMPN 25 Gresik. Mulai dari yang ujung kanan, ada ibu siapa? Yang belakang Ibu Dita, sebelahnya Ibu Pipit juga, Pak. Nanti bisa gantian ya Ibu ya. Nanti saya kalau misalnya saya ragu-ragu di sini, saya panggil Bu Pipit aja untuk menggantikan ya. Ibu, baik, sebelum masuk ke materi saya ada beberapa tebak-tebakan. Nah, ini tebak-tebakannya tentang tidak jauh dari pemahaman kita, yaitu tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Nanti kalau bisa menjawab dapat hadiah Ibu di akhir. Hadiahnya foto-foto gitu, foto bersama. Nah ini, kenali budaya kita. Seperti ini petunjuknya. Monggo dijawab bersama. Ciri-cirinya adalah ini merupakan salah satu upacara adat yang ada di Indonesia. Nah, merupakan upacara adat dari agama Hindu dan berada di Bali. Kira-kira apa ya Ibu? Apakah betul sampai? Betul sekali. Ini merupakan upacara ngaben untuk mengkremasi jenazah. Kebudayaan kedua merupakan salah satu kesenian tradisional yang ada di Indonesia, berada di Ponorogo. Ini pasti sudah sangat tahu, dan mistik juga lah. Tentunya kepala harimau. Betul sekali Bu Reok Ponorogo. Yang dari UPTS yang 38 Gresik, monggo juga dijawab. Bu Anis, sudah atau Bu Anis? Belum. Yang ketiga, upacara adat yang ada di Indonesia berada di Jawa Tengah. Nah, ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Teng, betul sekali Pak Ridwan. Jawabannya semangat. Sekaten Bu Pipit, betul. Tepuk tangan untuk Pak Ridwan. Oke, selanjutnya permainan tradisional yang ada di Indonesia, di Madura. Pinter. Lato-lato katanya Pak Zumi. Bukan Pak Zumi, ini balapan sapi. Betul sekali Bu, karapan sapi. Selanjutnya upacara adat yang ada di suku Tengger Gunung Bromo. Kasada dan kasodo gitu. Untuk meningkatkan hasil panen. Betul, upacara kasodo. Selanjutnya kesenian tradisional Jawa Tengah dimainkan oleh dalang, sejenis boneka dari kulit. Betul Bu Anis, belakang tapi semangat. Wayang kulit. Nah, pintar Ibu Anis. Selanjutnya kesenian tradisional yang ada di Jawa Barat menggunakan boneka kayu, dimainkan oleh dalang. Wayang golek, betul sekali Bu. Nambah lagi Bu, apa sudah? Lagi. Ya Allah, sebentar Bu, kurang satu Bu. Kesenian tradisional dari Cina. Biasanya ini langsung jawabannya bareng. Saya belum selesai loh sudah dijawab. Kalah nih anak SD Bu biasanya ini. Betul sekali Bu, menggunakan barongsai. Ini mungkin nggak bisa jawab ini yang terakhir Bu.
Upacara adat Toraja merupakan biasanya diperingati saat ada kematian. Apa ini? Ya biasanya nangis-nangis katanya Belinda. Menyerah Ibu. Betul sekali jawabannya, Rambu Solo. Ternyata hebat-hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, Ibu, saya punya salah satu gambar sistem pendidikan kita. Ada yang bisa menjelaskan tentang apa ya kira-kira gambar di sana? Ada yang mau berpendapat? Monggo. Pak Zumi mau berpendapat? Monggo. Oke, monggo dengan Ibu siapa tadi saya lupa? Budian. Monggo Budian. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat, Ibu? Ada lagi? Sudah? Bu Dian sepertinya sudah mewakili jawaban teman-teman semua. Oke. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Bu Dian, bahwasannya dari gambar tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia ini ada yang harus dibenahi, Bu. Paradigma pendidikan kita di Indonesia saat ini, karena mungkin efek ganti kurikulum atau bagaimana, ini menjadi PR bagi kita sebagai guru, bahwasanya di kelas kita menemui beberapa atau hampir siswa yang kita hadapi itu mempunyai bakat, minat, kemampuan yang berbeda. Namun biasanya seringkali guru memberikan penilaian atau asesmen yang sama tanpa memperhatikan bahwasanya murid kita itu loh unik, murid kita itu loh punya banyak kelebihan, punya bakat yang berbeda-beda, dan kita tidak bisa menyamakan bakat mereka, kita tidak bisa menyamakan kemampuan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ki Hajar Dewantoro hadir dengan pendapatnya, pembelajaran dengan paradigma baru saat ini dirancang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ini bukan menjadi kata-kata yang asing bagi kita. Pembelajaran diferensiasi yaitu pembelajaran yang berpusat pada bagaimana cara kita sebagai guru mengatasi permasalahan siswa, mengatasi atau memberikan pelayanan kepada murid dengan kemampuan yang berbeda-beda untuk kita beri pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ibu, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, masih ingat Ibu ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada 6, betul sekali. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, lagunya, ada lagunya Ibu ya. Saya mau menjadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif,
membawa murid kita pada perwujudan siswa yang menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada menurut Ibu Dian Gosen menyatakan disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar, atau bisa jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbentuk itu adalah motivasi intrinsik atau dari sumbernya dari kemampuan siswa sendiri, bukan dari iming-iming dari luar atau ekstrinsik. Disiplin diri ini juga dapat diartikan sebagai bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan mulianya apa? Nah, tujuan mulianya itu kembali pada perwujudan profil pelajar Pancasila. Dalam budaya kita, makna disiplin sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, sogokan maupun hukuman. Jadi nanti arahnya adalah disiplin itu ada dua, itu disiplin yang negatif dan positif. Negatif itu maksudnya kita bisa mengajak siswa kita untuk menjadi anak yang patuh, namun biasanya mereka patuh atau nurut itu karena kita ancam, karena sogokan dalam artian di sini adalah pujian atau penghargaan. Misalnya ini saya pernah ditegur oleh ibu kepala sekolah ini. Biasanya saya mengingatkan siswa di kelas, ayo kamu jangan berisik. Nanti kalau kamu berisik tak bilangkan ke ibu kepala sekolah loh. Nah, akhirnya mereka yang tertanam jadinya ibu kepala sekolah itu ibu yang menakutkan. Jadinya seperti itu. Ternyata saya setelah mempelajari PGP ini saya jadi belajar. Wah, ternyata selama ini saya itu membuat siswa saya disiplin tapi karena ancaman, Ibu. Bukan karena intrinsik tapi karena faktor ekstrinsik. Nah, nilai-nilai dari disiplin itu tadi arahnya adalah supaya mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, bukan ekstrinsik ya Ibu ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini kaitannya dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi Bu, siswa kita di kelas itu bisa menjadi disiplin itu karena ada ini motivasi eksternal ataupun motivasi internal. Kalau eksternal berarti dia termotivasi karena ada faktor dari luar, bukan dari dirinya. Sedangkan kalau motivasi internal itu berarti dia disiplin karena kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Biasanya mereka termotivasi itu yang pertama karena mereka menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, ini seringkali kita temui di sekolah kita, ada siswa kita yang patuh, tapi mereka itu patuhnya karena takut dihukum. Bu, aku loh hari ini hari Senin, berarti harus pakai atribut lengkap, pakai topi, pakai dasi, pakai sabuk, biar nanti nggak dihukum sama Bu Pipit misalnya seperti itu. Biar nanti kalau upacara nggak disuruh maju ke depan. Nah, seperti itu merupakan salah satu contoh dari menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua
kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini mungkin secara tidak kita sadari di kelas biasanya murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat pujian atau penghargaan. Contohnya kecilnya di sini di kelas 3 ada papan prestasi. Nah, ternyata selama ini saya berpikir yang saya lakukan itu benar. Ternyata saya setelah membaca modul ini saya jadi mengoreksi diri saya sendiri. Wah, berarti ternyata saya melakukan ini sepenuhnya tidak 100% yang saya lakukan ini benar. Siswa saya menjadi siswa yang berprestasi, punya nilai mengejar nilai 100, ternyata karena ada yang dikejar ibu di sana, dapat stiker katanya. Biar dapat stiker dari Bu Pipit, Bu, nanti kalau dapat stiker banyak dapat ditukar hadiah soalnya, Bu. Wah, berarti saya harus mengubah sistem pendidikan saya di kelas. Kadang ada yang seperti ini, ayo anak-anak, nanti kalau maju duluan ditambahi poin, atau siapa yang mau ngacung bisa jawab nanti dapat hadiah. Nah, seperti itu ternyata merupakan salah satu motivasi ekstrinsik. Jadi siswa kita, wah, aku harus belajar dari rumah biar besok bisa jawab pertanyaannya dari Bu Guru. Nah, itu Ibu, ternyata yang kita lakukan selama ini masih kurang tepat. Yang tepat bagaimana? Yang tepat adalah kita menerapkan disiplin dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu mereka disiplin karena faktor dari dalam dirinya sendiri. Jadi ada kesadaran dalam diri mereka. Tanpa kita beri iming-iming, tanpa kita beri, ayo nanti kita dapat, kalau kamu nilai ulangannya dapat 100 nanti dapat stiker. Bukan karena itu Ibu, tapi karena kesadarannya. Saya adalah seorang pelajar, jadi tugas saya adalah belajar. Seperti itu, bukan nilai yang ditargetkan, bukan stiker yang menjadi tujuan. Selanjutnya, konsep disiplin. Ada konsep disiplin gagal dan juga ada konsep disiplin berhasil. Konsep disiplin dikatakan gagal bila mana berupa hukuman. Nah, Ibu, biasanya kalau siswa kita mendapat hukuman, tentu saja yang mereka rasakan adalah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Bisa kita bayangkan misalnya murid kita sedang melakukan kesalahan, coba kita renungi sejenak saja. Misalnya kita menjadi posisi siswa kita yang sedang dihukum oleh kita. Nah, tentu saja ini yang dirasakan, mungkin kita tidak bisa membaca perasaan siswa kita, tapi mereka yang merasakan tentu menyakitkan mendapat hukuman dari kita. Kemudian setelah mereka merasa menyakitkan, tentu saja ini menimbulkan rasa ketidaknyamanan terhadap kita. Akhirnya mereka kalau ada masalah tidak mau terbuka ke kita, tertutup, gak mau cerita. Kemudian akan menjadi takut lah, seperti tadi, ayo nanti kalau rame tak bilangkan ke ibu kepala sekolah. Akhirnya mereka mindsetnya yang terbentuk adalah saya harus diam, saya harus lewat ke Bu Guru supaya tidak dihantui, tidak dimarahi oleh ibu kepala sekolah. Itu saya salah lagi. Mohon maaf Ibu ya nih, nanti saya perbaiki. Selanjutnya adalah kita menyebabkan anak menjadi terpaksa, memaksa murid. Kamu harus pakai lengkap, kamu harus datang tepat waktu. Itu kan sebenarnya adalah secara tidak kita sadari adalah sebuah paksaan, Bu. Selanjutnya menyembunyikan kesalahan. Nah, karena dihukum, akhirnya mereka tidak mau cerita kesalahan-kesalahan itu, sedikit demi sedikit mereka tutupi. Dan kita sebagai guru yang misalnya kita tidak benar-benar peduli, tidak benar-benar perhatian kepada siswa, tentu kita tidak akan tahu permasalahan siswa kita itu apa. Oleh karena itu, tugas guru itu memang sangat super ekstra, Ibu. Selain memberikan pengajaran, juga harus peduli terhadap siswa, harus memberi perhatian penuh bagaimana psikologis mereka. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu murid menjadi rendah diri. Jadi kalau misalnya ada kasus pembulian, ada kasus ejekan atau hinaan yang lain, itu tidak serta-merta bukan kesalahan siswa kita. Barangkali itu adalah kesalahan dari kita, bagaimana cara kita menyikapi selama ini kepada siswa kita.
Selanjutnya dikatakan gagal lagi jika berupa penghargaan tadi. Penghargaan ini ternyata tidak efektifnya karena ternyata mereka termotivasi dalam jangka waktu yang pendek saja. Jadi mereka berubah atau mereka menjadi siswa yang tiba-tiba rajin atau tiba-tiba disiplin, tapi bukan dalam jangka waktu yang panjang, hanya dalam itu saja, untuk satu tujuan itu saja. Selanjutnya bisa merusak hubungan. Misalnya saya memberikan hadiah ke Bu Yuyun, misalnya Bu Yuyun ini karena selalu mendapat nilai 100 terus. Akhirnya teman-teman yang lain dari ibu-ibu yang lain, misalnya sebagai teman Bu Yuyun, pasti merasa iri. Kok Bu Yuyun itu terus yang dapat hadiah? Meskipun sebenarnya nilainya tidak lebih baik dari Bu Yuyun, tapi pasti dalam dirinya, dalam hatinya mereka, dalam hati kecilnya, saya kan juga pengen diberlakukan seperti itu. Jangan Bu Yuyun terus Bu. Tapi mereka mungkin tidak mau mengutarakannya kepada kita. Dan bisa saja ibu mereka jadi berpikir, Bu itu loh tidak adil sama kita semua. Yang dibayi-bayi yang dapat stiker loh Bu Yuyun aja. Gitu. Menghukum dengan sistem ranking ini dan juga mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking itu maksudnya selama ini pendidikan kita sudah mulai diperbaiki, yaitu kita sudah tidak menggunakan ranking. Itulah sebabnya kenapa, karena biasanya penggunaan sistem ranking itu bagi anak yang nilainya terbawah itu memberikan dampak negatif yang banyak sekali Bu. Mereka bisa saja tidak termotivasi untuk belajar, jadi merasa mindsetnya aku bodoh, jadi terus aku gak usah belajar, aku oleh ranking terakhir aja Bu. Jadinya seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah ini konsep disiplin dikatakan berhasil bila mana konsekuensi. Kita sering mungkin mendengar kata konsekuensi. Nah konsekuensi ini ternyata merupakan bisa memberikan efek jangka pendek, masih jangka pendek Ibu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Contoh realnya seperti ini. Misalnya saya punya murid bernama Zumi misalnya ya. Zumi lari-lari. Alvin misalnya, katanya Bu Anis, Alvin aja Bu Pipin. Saya punya murid namanya Alvin. Alvin di kelas itu suka keliaran gitu. Karena suka keliaran di kelas, akhirnya dia tidak sengaja menumpahkan air minuman temannya dan bisa membasahi buku temannya. Saya mengingatkan kepada Alvin, kamu sudah berbuat kesalahan, yaitu sudah menumpahkan air ke buku temanmu. Berarti konsekuensinya apa? Kata Alvin, oh konsekuensi saya berarti harus membersihkan buku teman saya Ibu. Saat murid kita sedang membersihkan buku temannya itu pun juga perlu pengawasan dari kita. Tidak serta-merta kita cukup hanya dengan nasihat saja, tetap membutuhkan perhatian. Kemudian murid jadi menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Karena tadi dia sibuk dengan bertanggung jawab, akhirnya dia tidak sempat untuk merenungi. Oh iya ya, aku tadi sudah menumpahkan air. Disuruh Bu Guru membersihkan buku. Mereka belum sempat untuk merenungi. Kira-kira kenapa ya aku kok tadi disuruh membersihkan buku? Belum sempat itu mereka sudah diminta guru untuk membersihkan bukunya. Belum ada waktu untuk merenungi kesalahannya. Yang paling tepat lalu apa Bu? Yang paling tepat adalah restitusi. Ini saya juga baru dapat istilah ini gara-gara PGP Bu. Sebelumnya juga saya nggak tahu restitusi itu apa. Restitusi, nah itu semacam konsekuensi, cuman lebih baik lagi, levelnya atasnya lagi Bu. Restitusi ini mampu membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan dalam restitusi ini ada namanya teori kontrol, dan juga murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Untuk materi restitusi ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Bu Linda, karena ada materinya tersendiri. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka
kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga bisa diartikan sebagai proses kolaboratif antara guru dan murid untuk mencari solusi bersama pada masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Kembali ke tujuan mulia tadi, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti ada video realnya seperti apa prakteknya, belum waktunya. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau konsekuensi tadi kan dia menjatuhkan air sehingga kena buku temannya, itu kan termasuk untuk menebus kesalahan. Tapi kalau restitusi ini bukan itu, tapi dia mempelajari dari kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua adalah untuk memperbaiki hubungan, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya sendiri, merenungi kesalahan dirinya sendiri. Yang kelima, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Contohnya tadi Alvin lari-lari di kelas dan sampai dia menjatuhkan air, barangkali kebutuhan dasarnya adalah dia butuh kesenangan. Dia karena bosan di kelas, jenuh dengan pembelajaran kita ceramah terus, akhirnya dia keliling-keliling, sehingga kita tidak sadar bahwasanya sebenarnya kebutuhan dasarnya dia adalah butuh kesenangan. Yang selanjutnya adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah ini Bu, contoh perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contohnya, ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman biasanya kita menyuruh mereka, ayo kamu belum mengerjakan PR bahasa Jawa hari ini, silakan keluar, hormat bendera selama 10 menit. Nah itu adalah contoh hukuman. Biasanya kalau hukuman itu sifatnya ke fisik. Jadi yang yang difokuskan seorang guru itu adalah fisiknya, sehingga gurunya jadi marah dan murid juga menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Oke nak, kamu hari ini belum mengerjakan PR, berarti apa yang harus kamu lakukan? Nanti jam istirahat silakan dikerjakan di depan kelas. Nah itu merupakan contoh konsekuensi. Gurunya tegas, muridnya juga nurut karena takut tadi ya Bu ya. Dan yang terakhir, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada istilah baru lagi Bu, namanya keyakinan kelas. Saya juga baru tahu Bu, ini gara-gara PGB. Keyakinan kelas. Nah, kok ada istilah keyakinan kelas ya Bu ya? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Mengapa? Biasanya kalau kita di jalan, contoh realnya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, keyakinan kelas ini hadir untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas tadi, lebih pada menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya lebih ke apa ya Bu ya? Misalnya kalau tata tertib di sekolah sifatnya lebih normatif. Biasanya kalau tata tertib kita diawali dengan kata-kata dilarang, tidak boleh. Nah seringkali kita ini juga tidak sadar Bu. Seringkali kita bicara kepada siswa kita menggunakan konotasi yang negatif. Nah itu merupakan ciri-cirinya peraturan. Dilarang keluar kelas tanpa izin, dilarang terlambat, misalnya seperti itu. Ada kata-kata di depannya itu dilarang, tidak boleh. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari peraturan. Yang baik bagaimana? Yang baik adalah kita menggunakan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini bukan salah ya, peraturan itu betul, cuman kita perbaiki pada kalimatnya. Kalau dalam keyakinan kelas ini lebih pada menggunakan
kata-kata yang positif, yaitu berupa nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak menggunakan kalimat yang dilarang, itu sudah tidak ada, Ibu. Contohnya misalnya saling menghormati, menjaga kesehatan, kemudian apalagi ya, saling, misalnya kata-kata disiplin. Nah, itu semuanya adalah merupakan kata yang nilai-nilai kebajikan atau kata-kata yang positif. Dinamakan keyakinan kelas karena dimulai dari prosedurnya, dimulai dari kita guru kelas. Kita bisa mempraktiknya, Ibu. Biasanya ini keyakinan kelas dilakukan saat awal tahun ajaran baru. Bagaimana Ibu-ibu biasanya kalau awal tahun ajaran membuat kesepakatan bersama siswa ini apa tidak, atau membuat kontrak belajar, atau pokoknya sudah waktunya masuk Bu, pokoknya menyampaikan materi gitu. Iya, katanya Bu Yun, iya Bu, saya tidak pakai kesepakatan kelas. Kalau semester 1 kemarin saya sudah buat kesepakatan kelas, Ibu. Namun ternyata kesepakatan kelas saya itu masih salah. Itu salahnya kenapa? Karena saya asal buat. Saya belum mengikuti program PGP ini. Setelah saya mengikuti PGP ini, oh ternyata prosedur pembuatan keyakinan kelas itu ada alurnya. Kalau dulu semester 1 saya itu buatnya, pokoknya anak-anak saya ajak berdiskusi, sharing dengan mereka, saya tawarkan kepada mereka. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, apa kiranya yang bisa kita sepakati selama 1 semester ke depan yang bisa kamu patuhi selama 1 semester ini. Kemudian siswa membuat tulisan dari kertas yang kemudian saya siapkan kertas di depan ini, mereka tempel sendiri dan isi peraturannya itu dari mereka sendiri, Bu. Misalnya Bu Yuyun ini sebagai siswa saya menuliskan dilarang buang sampah di kelas, misalnya seperti itu. Kemudian konsekuensinya adalah membersihkan kelas 3 saat jam istirahat. Kemudian ibu sebelahnya membuat dilarang menghina atau menyebutkan, biasanya kalau anak kecil ada ejek-ejekan nama orang tua, nah itu dia menuliskan di situ. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah misalnya menulis Al-Fatihah 10 kali. Nah itu konsekuensinya berasal dari mereka sendiri. Lalu saya arahkan mereka untuk menempel di kertas karton yang sudah saya siapkan dan saya salin, saya ketik, ditandatangani oleh saya sebagai guru kelas dan juga ibu kepala sekolah untuk ditempel di sini, dipajang. Sebenarnya ada videonya, Ibu, cuman di sini internetnya nggak nyampe, jadi tidak bisa saya tunjukkan. Nah ini semester 2 kemarin saya coba lagi buat dan alhamdulillah siswa saya bisa mematuhi peraturan, bisa meyakini kesepakatan kelas yang sudah kami buat, dan tentunya sudah melalui prosedur keyakinan kelas yang sebenarnya, yang tidak salah seperti saya saat semester 1. Bagaimana prosedurnya? Prosedurnya adalah mempersilakan murid-murid di kelas untuk saling bersuara pendapat, lagi diskusi. Kemudian kalau kita sudah diskusi, menawarkan kepada siswa kita catat semua masukan siswa-siswa kita. Oh, selama pembelajaran kita punya kesepakatan seperti ini, Bu, boleh nak? Seperti ini, Bu, boleh, asalkan itu masih bernilai-nilai kebajikan. Kita catat, kita tempel di kertas besar atau kertas poster, lalu kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas namanya. Dan yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, ini kalau saya tadi kan tidak sesuai prosedur, ini sesuai prosedurnya. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, supaya yang tertanam di pikiran anak kita itu bukan pikiran yang negatif, itu bukan apa ya, mereka disiplin bukan karena larangan, dilarang ini nak, kamu tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah akhirnya yang tertanam itu bukan positifnya, Ibu, tapi yang tertanam di mereka itu adalah tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, negatifnya. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Mungkin saja masih mendapati pernyataan yang tertulis di sana masih banyak peraturan-peraturan. Ajak murid-murid kita untuk menemukan nilai kebajikan. Contohnya misalnya tadi ada siswa kita yang berjalan di kelas, kemudian mendengarkan guru. Nah itu masih pada satu payung namanya saling menghormati. Kita ganti dengan kata-kata saling menghormati.
inilah yang menjadi kalimat yang kita sepakati dalam keyakinan kelas. Tinjau ulang bersama, kemudian kalau sudah dibuat harus atas persetujuan, bawahnya ada tanda tangan guru dan juga semua murid, karena kesepakatan bersama. Jadi kalau anak kita libatkan, tentu mereka akan merasa kita hargai, Bu. Meskipun masih anak kecil, siswa saya itu masih kelas 3, Ibu, tapi mereka bisa untuk diajak berdiskusi, bisa diajak untuk membuat kesepakatan. Apalagi untuk siswa SMP, tentu saja lebih bisa dan bisa diterapkan, mungkin akan lebih baik karena mereka kematangan psikologinya sudah lebih bagus daripada anak-anak. Dan selanjutnya yang terakhir, keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas supaya apa? Supaya bisa dilihat oleh semua warga kelas. Kalau misalnya ada yang lupa, bisa saling mengingatkan. Nah, ini contohnya peraturan dan keyakinan kelas. Contohnya kalau peraturan, kembalikan, ada kata-kata perintahnya, kembalikan buku ke tempatnya. Ini bisa kita ubah menjadi kata-kata tanggung jawab. Nah, lebih positif ya Bu ya, kalau keyakinan kelas itu dilarang mengganggu orang lain. Nah, akhirnya dia yang tertanam mengganggu. Nah, yang baiknya bagaimana kita ubah jadi kalimat yang positif, yaitu menghormati orang lain. Nah, ini akhirnya yang tertanam adalah kata-kata positifnya, yaitu menghormati. Contoh lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, bisa kita ubah menjadi berkomitmen. Nah, kemudian dilarang melakukan kekerasan, bisa kita ubah menjadi keselamatan. Nah, itu akhirnya mereka pikirannya, oh iya ya, saya kan punya kesepakatan untuk menjaga keselamatan saya dan juga teman saya. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, bisa kita ubah menjadi kata-kata kesehatan. Jadi yang ingat adalah, oh iya, narkoba itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi saya ingatnya sehat. Pokoknya itu bukan karena dilarang narkoba. Akhirnya yang ingatnya itu bukan sehatnya Ibu, tapi narkobanya. Bergantian atau menunggu giliran bisa kita ganti menjadi sabar atau antri. Gunakan masker, ada kata-kata perintahnya lagi, bisa kita ganti menjadi kesehatan atau keselamatan dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk materi kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Linda. Kepada Ibu Linda, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu yang bersedia meluangkan waktu yang super sibuk di sini untuk mengikuti acara kami. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Eni, yang terhormat Ibu Pengajar Praktek Budiana, kemudian moderator Bapak Zumi, Bapak Ibu yang terhormat Bapak Ibu semua, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menyaring. Jadi di sini sekali lagi seperti yang diucapkan Bu Bibi tadi, kami bukan bermaksud untuk menggurui, tapi kami hanya ingin berbagi apa yang sudah kami dapatkan pada program guru penggerak yang sedang kami jalani. Untuk selanjutnya materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata kita sebagai manusia dan juga siswa-siswi kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang tidak bisa kita kesampingkan. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Bisa kita lihat, ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk penguasaan, kebutuhan untuk kebebasan dan juga kesenangan. Untuk kebutuhan pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup.
bertahan hidup ini siswa-siswi kita dan juga kita sebenarnya punya dua kebutuhan bertahan hidup, yaitu secara psikis dan secara fisik. Yang secara psikis yaitu kebutuhan untuk merasa aman. Jadi siswa kita butuh rasa aman. Dari mana? Dari sekelilingnya, entah itu teman, bahkan rasa aman dari guru juga. Rasa aman dari guru juga. Kemudian kebutuhan yang bersifat psikologis. Mohon maaf. Kebutuhan sekarang yang bersifat fisiologis, yaitu tentang kesehatan, kemudian sandang, pangan, dan juga papan. Seperti contohnya, agar murid kita dapat belajar dengan baik, bagaimana mungkin murid kita bisa belajar dengan baik jika dia merasa lapar? Contoh, berangkat sekolah, anak-anak sudah sarapan? Belum, Bu. Akhirnya lemas, belum sarapan. Kemudian ada yang minta izin makan dulu dan sebagainya. Itu kebutuhan tentang rasa laparnya belum tercukupi. Oleh sebab itu, untuk memulai pelajaran, sebaiknya kebutuhan-kebutuhan tersebut kita cukupi. Bu, dari rumah, Bu, bagaimana? Orang tua juga harus mendukung. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru, orang tua juga harus itu tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kedua, kebutuhan kasih sayang dan merasa diterima. Jadi anak-anak itu butuh kasih sayang dan merasa dirinya diterima di situ. Meliputi apa? Meliputi kebutuhan koneksi sosial, kemudian kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang, dan juga kebutuhan untuk merasa bagian dari suatu kelompok. Jadi dia tidak disendirikan, jadi bersama-sama. Kebutuhan ini juga meliputi kebutuhan untuk terhubung, yaitu tadi dengan teman, dengan keluarga, kalau sudah dewasa dengan pasangan hidup, teman kerja, dan sekelilingnya juga, bahkan dengan binatang-binatang peliharaan juga merasa terhubung. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang kedua. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kebutuhan tentang penguasaan, kemampuan atas kemampuan. Anak-anak kita kalau merasa dia sudah mengerjakan sesuatu, kemudian kita hargai, bahkan jika sesuai dengan keinginan kita puji, itu akan senang sekali. Itu karena kebutuhan dasar manusia, termasuk anak-anak. Contoh, waktu anak-anak mengerjakan kerja kelompok, kemudian setelah itu mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Jika anak-anak sudah selesai, kemudian semuanya bertepuk tangan, kemudian ada yang merasa penasaran dengan apa yang dikerjakan, itu akan sangat-sangat sekali untuk membantu anak tersebut memperoleh kebutuhan untuk pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan berikutnya adalah kebebasan. Untuk kebebasan pada seorang siswa, alhamdulillah sistem pendidikan kita sudah mulai ditata. Dengan apa, Bu? Mulai dengan kurikulum merdeka. Yang mungkin sudah mulai dengan kurikulum merdeka bisa merasakan anak-anak untuk mengerjakan proyek tertentu itu dikasih pilihan. Contoh,
yang saya contohkan di sekolah saya. Di sekolah saya untuk yang anak-anak kelas 7 itu disediakan atau diangket minat apa yang diinginkan anak-anak. Ada yang kepingin membuat batik, ada yang kepingin membuat instalasi listrik, ada yang kepingin buat sablon dan lain-lain. Itu semua difasilitasi dan juga dikerjakan dengan baik, mulai dari awal sampai akhir, sampai menghasilkan produk dan juga dipamerkan. Nanti kalau dipamerkan, kebutuhan pengakuan juga akan terpenuhi. Ini kebebasan ya. Jadi siswa jika membuat pilihan itu harus bertanggung jawab terhadap pilihannya tersebut. Jadi kepengen ini ya sampai selesai mengerjakan itu. Yang berikutnya adalah kesenangan. Jadi siswa, kita konteksnya siswa ya, bukan orang dewasa yang sudah lulus. Ini tentang siswa. Seorang siswa butuh kesenangan. Jadi di dalam kelas misalkan memperoleh materi pelajaran, tapi siswa tersebut harus merasa senang. Contoh, kalau di pengalaman saya, anak-anak kalau mengerjakan sesuatu, misal membuat rangkuman atau membuat apa yang ada di pikirannya dituangkan di buku, itu jika diberikan musik sesuai dengan keinginannya, Bu, saya disetelkan ini, lagu ini dan ini, saya mencoba untuk menuruti asal itu tidak mengganggu pelajaran. Jadi anak-anak merasa senang dan mengerjakan sesuai dengan keinginannya. Sesekali diselingi dengan game. Jangan sampai anak-anak bosan. Jadi kita mendengarkan anak-anak itu perlu, meskipun permintaannya banyak sekali. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Kita yang menyeleksi mana yang baik untuk anak-anak dan juga untuk kesenangan anak tersebut. Itu 5 kebutuhan dasar manusia, khususnya pada siswa. Kemudian sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Ini semula saya sebelum mengikuti PGP, saya hanya beberapa yang saya lakukan dari 5 posisi kontrol ini. Apa aja itu? Mari kita lihat. Posisi kontrol yang pertama adalah guru. Guru itu sebagai penghukum. Masih banyak kita jumpai ya sekarang guru sebagai penghukum. Artinya apa? Artinya jika anak-anak melakukan kesalahan, termasuk saya juga pernah juga sebagai posisi penghukum. Jika melakukan kesalahan langsung dihukum. Seperti tadi yang diungkapkan Bu Piti juga, misal anak-anak tidak memakai dasi, tidak memakai topi, langsung dihukum, disuruh ke lapangan atau disuruh lainnya. Itu adalah posisi penghukum. Kemudian posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah atau membuat siswa merasa bersalah. Membuat siswa merasa bersalah itu contohnya, anak-anak Bu Linda sudah dari tadi membuat soal banyak sekali sampai tidak tidur. Dari apa? Semalaman suntuk membuat soal. Dan kalian mengerjakan enak-enakan, contohan dan sebagainya. Itu membuat rasa bersalah. Artinya apa? Iya yo, gawe ini angel kerjanya gampang. Itu rasa bersalah ya. Kemudian posisi yang ketiga, posisi kontrol guru yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Sebagai teman ini
biasanya anak-anak itu merasa gurunya asik, kena dijak koncoan. Bu, nanti saya ini ya, saya itu ya. Gurunya menyetujui aja, posisi sebagai teman. Dari penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman itu saya yakin kita sudah pernah semua. Berikutnya, posisi pemantau. Posisi pemantau itu guru itu tidak emosional. Jadi nadanya datar. Tapi jika diberikan sanksi, ya juga tetap dipantau. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Siswa mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi. Itu jika melanggar peraturan, dan jika menurut mendapatkan reward. Itu sebagai posisi pemantau. Yang terakhir yang saya sendiri baru tahu di PGB ini, yaitu guru sebagai manajer. Artinya apa? Guru ini adalah posisi yang paling ideal. Posisi yang paling ideal, saya sudah mulai mencoba bagaimana guru sebagai posisi manajer. Jika siswa ada yang melakukan kesalahan, bukan sebagai penghukum, tapi ada langkah-langkahnya, yaitu menggunakan langkah-langkah restitusi, seperti yang sedikit tadi diungkapkan oleh Bu Bibit. Restitusi, istilah yang baru. Yang ini yang tadi untuk posisi kita langsung ke segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa saja itu contoh-contohnya, kita lihat. Untuk menstabilkan identitas itu kita bisa mengucapkan kata-kata, misalkan ada yang melakukan kesalahan, kita semua pernah melakukan kesalahan. Biar tidak kaget, kita semua pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu menanyakan pada siswa, apakah alasan siswa melakukan kesalahan tersebut. Jadi misalkan ada anak datang tanpa menggunakan topi dan juga dasi ketika upacara, ditanyakan, pasti kamu ada alasan kenapa tidak menggunakan topi atau dasi. Nanti anak-anak akan menjawab sendiri dengan bermacam-macam alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu bagaimana? Menanyakan kepada siswa, apakah perbuatannya ini salah? Kalau siswa sudah yakin ternyata ini salah, itu siswa akan berusaha memperbaiki. Contohnya akan saya putarkan sebuah video. Contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Di ini.
Nggak apa-apa, nggak pakai musik ya karena bluetoothnya nggak nyala. Ini aja, nggak apa-apa Bu Pipit. Kita dari awal. Ini pengertian restitusi. Restitusi itu adalah kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga dia menyadari dan bisa kembali ke kelompoknya dengan keyakinan yang sudah benar. Restitusi bukan suatu hukuman, bukan juga untuk menebus kesalahan, tetapi restitusi itu tawaran. Jadi anak-anak ini diajak apa ya, berpikir apakah yang dilakukan itu salah atau benar, itu diajak berpikir. Kemudian mencari solusi bagaimana itu tidak terjadi di kemudian hari. Setelah itu siswa diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Jadi itu adalah tahapan segitiga restitusi. Apakah kita bisa melakukan di sekolahan masing-masing? Nah, itu yang akan kita coba. Apakah anak-anak kita bisa dilakukan seperti itu? Ini tadi tahapan-tahapan segitiga. Kasus yang pertama, ini restitusi yang sudah saya lakukan. Kasus yang pertama, ada seorang siswa namanya Kavi. Pada waktu kegiatan khataman, itu Kavi menggunakan celana jeans, tidak memakai sesuai dengan yang disepakati bersama. Betul dengar berarti? Oke. Muhammad, suaranya tidak terdengar. Ini saya bantu dengan ini. Saya menanyakan apakah dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi tadi menstabilkan identitas. Saya meyakinkan bahwa semua kesalahan itu pasti ada. Semua siswa pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian saya melakukan validasi tindakan salah, menanyakan pada Kavi apakah tindakannya itu salah seperti itu, dan juga menanyakan alasannya kenapa seperti itu. Kenapa melanggar seperti itu? Buatan apa-apa. Jadi saya tanyakan kenapa tidak memakai celana jeans, kenapa tidak memakai pakaian sesuai dengan kesepakatan, yaitu sarung dan baju takwa. Ternyata Kavi ini alasannya datangnya terburu-buru dan mengambil apa yang sudah ada di depannya. Akhirnya dia memakai celana jeans. Terus kemudian saya menanyakan keyakinan, apakah itu melanggar? Dia menjawab, iya Bu, dia tahu kesalahannya. Dia tahu kesalahan dan mengatakan tidak akan mengulanginya lagi. Apa yang harus dilakukan? Dia menjawab akan bersiap terlebih dahulu sebelumnya. Semalamnya dia mempersiapkan pakaian yang ada. Jadi dia tahu harus mandiri, jadi tidak menunggu orang tua. Akhirnya pagi sudah siap dan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Dan kasus yang kedua adalah Randy ini membuang sampah karena tidak mau mencari tempat sampah. Jadi sampah setelah dipakai buang saja. Dengan langkah-langkah ketiga restitusi, Randy menyadari bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya itu tidak benar. Karena dia tidak mau mencari tempat sampah, maunya enak sendiri.
Nah, setelah itu dia berjanji akan membuang sampah pada tempatnya. Dan ini ketika saya wawancarai lagi untuk apa pendapatnya tentang tadi kegiatan tadi yang sudah diikuti atau yang sudah diberlakukan ketika dia melakukan kesalahan, ternyata jawabnya sama-sama. Kavi dan Randy itu sama-sama senang karena tidak dihukum. Jadi anak-anak itu kalau merasa dihukum itu merasa tidak senang. Merasa dihukum itu merasa tidak senang dan dendam sama gurunya. Biasanya itu ada rasa dendam pada guru. Lah itulah yang kita hindari. Kenapa kita dilarang sering-sering menghukum? Kalau bisa tidak usah menghukum, menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Nah ini kita coba, semoga bisa terlaksana pada siswa-siswa kita. Dan dengan berakhirnya segitiga restitusi ini, maka berakhir pula materi pada kesempatan kali ini. Barangkali nanti selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Zumi. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasannya dengan budaya positif yang ada di sekolah oleh Bu Bibit dan Bu Linda. Ya. Acara selanjutnya itu barangkali ada sharing atau pertanyaan dan kita akan jawab bersama terkait tentang budaya positif yang sudah disampaikan tadi, supaya nanti kita kembali ke sekolah, kembali ke kelas, bisa mempraktekannya, dan syukur-syukur nanti apa yang disampaikan tadi itu menjadikan anak-anak kita itu bisa semakin bertanggung jawab dan akan keyakinan kelas dan sebagainya tadi. Barangkali ada Bapak Ibu guru yang mau menyampaikan atau pertanyaannya, monggo dipersilakan. Satu atau dua itu. Oke, saya tawarkan lagi. Oke, kalau tidak ada, barangkali ada pesan dan kesan dari pengajar praktik calon guru penggerak untuk Ibu Diana barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Eni selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri 38 Gresik, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu-ibu calon guru penggerak, Ibu Linda dan juga Ibu Bibit, yang saya banggakan juga rekan-rekan guru dari UPT SD Negeri 38 dan UPT SMP Negeri 25 Gresik. Langsung saja ya, jadi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk para calon guru penggerak ini. Beliau berdua memang luar biasa. Satu kata mungkin yang ingin saya sampaikan, semoga Bu Bibi dan juga Bu Linda menginspirasi. Jadi begini Bapak Ibu, intinya dari PGP program guru penggerak itu mencetak guru sebagai pemimpin pembelajaran. Artinya bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran yang baik untuk tujuan nasional kita, tujuan pendidikan nasional kita, pada akhirnya bagaimana mencetak siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila lebih pada ke karakter, bukan di akademik.
begitu. Jadi, nah untuk menciptakan ini di program guru penggerak itu luar biasa. Saya itu pengajar praktik itu yang mendampingi. Jadi tim dari program guru penggerak. Jadi guru penggerak itu didampingi oleh kata instruktur saya, ada angkatan darat dan angkatan udara. Nah mereka ini, beliau ini didampingi oleh angkatan udaranya, yaitu instruktur dan fasilitator. Angkatan daratnya saya, pengajar praktiknya. Saya sebagai coach, saya sebagai kompornya, kan gitu loh. Kalau mereka mengalami mulai males, saya nyoba untuk memotivasi lagi. Tapi JGB saya kebetulan tidak ada yang males, semuanya semangat. Jadinya begini ibu-ibu, bapak ibu monggo, saya kita aja monggo. Tidak hanya berhenti di sini. Cukup nanti kan Bu Mimi sama Bu Lydia pasti mengimbaskan lagi. Saya belajar di mereka saja. Jangan berhenti di situ. Monggo jenengan semua punya kesempatan untuk ikut program guru penggerak. Kenapa? Bukan masalah begini. Saya berdiri ya. Bukan masalah begini. Alah Bu, aku lo gak pengen dari kepala sekolah. Bisa kan gitu ya. Jadi kebetulan nanti guru penggerak itu jadi kepala sekolah, jadi pengawas. Gak usah Bu, gak dari kepala sekolah, gak dari pengawas, gak enak. Jadi guru dari kepala sekolah itu dirasani wae ibu ini. Saya juga kepala sekolah di SD Sukarejo, tapi sudah kebal saya. Nah, bukan masalah itu, tapi ternyata memang saya kemarin pembekalan itu 18 hari untuk pengajar praktik. Setelah selesai pembekalan saya nangis ibu. Kenapa? Ternyata luar biasa sekali Ki Hajar Dewantoro itu. Tahun berapa taman siswa itu didirikan? 1916 ya? 1916 ya, saya lupa juga. Itu ternyata konsep Ki Hajar Dewantoro itu sangat memuliakan anak, sangat memuliakan murid, menempatkan anak pada kodratnya. Luar biasa, saya heran. Orang zaman dulu pikirannya maju, dipakai zaman segini, itu ternyata nyambung semua, ya kan? Ternyata pendidikan zaman dulu ketika semakin jauh, dikala eranya sudah era global, dikala teknologinya sudah semakin tinggi, justru kembalinya ke karakter. Kenapa? Nah, ternyata memang karakter itu yang penting untuk kesuksesan seorang anak, betul kan? Ada sebuah survei di Amerika menyurvei 1.000 orang dengan posisi yang luar biasa, ada manajer, ada direktur, orang-orang hebat semua. Ternyata ketika disurvei, kenapa sih mereka bisa jadi orang hebat? Ternyata satu kuncinya, mereka jujur. Nomor 1 sampai sekian itu ternyata karakter semua. Bagaimana dengan nilai? Bagaimana dengan IP? Itu ternyata masih nomor 19. Artinya apa? Karakter itu sangat penting. Di sini, di kurikulum Merdeka, tujuan utama dari pendidikan Indonesia adalah mencetak pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Cara ngajari piye? Monggo, sampai daftar di guru penggerak. Monggo. Jadi muridnya gak diseneni wae. Betul tadi kata Bu Pipit. Jadi memang jangan menggunakan kata negatif ke anak. Saya pernah menyimak sebuah YouTube. Ternyata alam itu tidak merespon kata negatif. Alam tidak merespon kata negatif. Allah itu sudah menyetel apa tuh Pak? Menyeting, betul ya. Menyeting. Alam itu tidak akan merespon kata negatif. Kalau jenengan punya anak, ojo nakal toh. Ojo itu tidak akan direspon sama alam. Yang direspon apa? Nakal. Tuh. Ojo ngamukan. Ojonya tidak direspon sama alam. Ngamukan sih direspon. Apapun yang sampai keluarkan ke alam, sinyalnya juga balik. Ketika sampai auranya merah, alam juga akan merah. Sama. Kata orang tua dulu ojo ngomong ngawur, omongan itu jadi doa. Itu betul. Ketika sampai itu ucapkan berkali-kali, kayak wirid, jadinya terrespon oleh alam semacam itu. Anak kita, anak didik kita,
lazim, karena kata jangan dan tidak itu tidak akan direspon oleh Ibu, Bapak, monggo saya hanya memotivasi, monggo ayo kita masuk menjadi guru penggerak. Kenapa? Satu, kita sebagai guru ngomong jadi guru, nah kan gitu loh, ngomong jadi guru, monggo memberikan jariah ke anak-anak nanti, ke kita juga ya. Kita akan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi jariah kita nanti di akhirat. Jangan sampai salah mendidik, kan gitu loh. Jangan sampai salah mendidik. Dan salah satu takdir terbaik saya ditakdirkan Allah menjadi guru. Itu luar biasa. Tidak semuanya kayak jenengan. Jenengan ini orang pilihan, orang hebat. Untuk menjadi posisi seperti sekarang bukan kebetulan loh. Ini bukan kebetulan, sudah menjadi catatan Allah. Monggo, artinya kita harus mengembangkan diri. Bagaimana kita menjadi guru yang menginspirasi anak-anak kita. Jangan sampai anak itu dendam. Betul, saya dulu punya teman karena saking juweng kali dek guru nih. Maaf, teman saya itu sampai itu apa namanya, balis ada loh Bu Eri. Itu loh ditusuk sama paku. Saking juweng ya. Jangan sampai. Oke. Sekali lagi saya terima kasih untuk Bu Linda dan Bu Bibit. Betul sekali, di guru penggerak, di kurikulum Merdeka itu luar biasa pembelajarannya. Dan saya setelah itu saya sampai gini, saya ngomong sama suami saya ketika selesai pembekalan, saya jatuh cinta sama dia jadi Wantono. Tuh, ono uang kecil hebatnya. Akhirnya saya cari Bapak Ibu, saya cari apa namanya biografinya beliau. Ternyata beliau memang, coba dilihat, ternyata beliau memang turun seorang wali. Atas-atasnya itu wali. Pemikirannya luar biasa. Sangat, kalau dalam istilah ekstrimnya, kalau saya membacanya ekstrim ya, menghamba pada anak. Gitu, Bapak. Artinya apa sih menghamba? Betul-betul menempatkan anak pada posisinya, pada kodratnya. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Moderator. Jangan sampai wong pari kok cara menangannya gak pari, ya gak jadi. Ya tetap tunggu pari, tapi bu mengkeret, bu elek, bu piye, karena memang kita tidak mengerti cara mengelolanya. Oke, semangat ya Bapak Ibu, monggo. Saya sekali lagi sebagai pengajar praktik, monggo ayolah kita, kalau dari ada kegiatan aksi nyata, tergerak hatinya, setelah itu monggo bergerak dengan mengikuti program guru penggerak, dan nanti menggerakkan seperti Bu Pipi dan juga Bu Linda menggerakkan jenengan bagaimana supaya untuk mengikuti jalan beliau berdua. Untuk saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Bu Diana, pengajar praktik dari calon guru penggerak, Bu Bibit dan Bu Linda. Ada lagi? Sudah. Siapapun itu gurunya, apapun itu gayanya, mari kita tanamkan semua kebajikan, semua kebaikan yang ada di diri kita, ya, dengan budaya positif di sekolah, untuk menjadikan anak-anak kita pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, sehingga anak itu menjadi selamat dan bahagia, ya. Insya Allah itu dari saya. Bu, ada tambahan lagi Bu? Ya. Insya Allah itu dari kami. Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata yang kurang berkenan. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.